Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pradivaliak Mananda, NIM 330100187, Prodi HKI, mata kuliah Hadis Akam kelas B. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hadis teladan Nabi Muhammad SAW dalam mengelola konflik keluarga. A. Manajemen konflik kecemburuan istri Nabi Muhammad SAW. 1. Manajemen konflik. A. Definisi manajemen konflik. Dalam proses pencapaian tujuan, tentunya tidak bisa lepas dari adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada. Hal itulah yang bisa mendatangkan suatu konflik, baik bagi suatu organisasi ataupun individu. B. Ciri-ciri manajemen konflik. Ciri-ciri konflik adalah sebagai berikut. 1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. 2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran, dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. 3. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekankan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan. 4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. 5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestasi, dan lain sebagainya. C. Sumber dan dampak konflik. Sumber konflik seringkali terjadi karena adanya perbedaan peran dan ambigius dalam tugas dan tanggung jawab terhadap sikap-sikap, nilai-nilai, dan harapan-harapan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Dampak konflik. Dampak konflik dalam kehidupan masyarakat adalah meningkatkan solidaritas sesama anggota masyarakat yang mengalami konflik dengan masyarakat lainnya, dan mungkin juga membuat keretakan hubungan antara masyarakat yang berkait. D. Strategi penyelesaian konflik. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menyelesaikan konflik yaitu: usahakan memperoleh semua fakta mengenai keluhan itu, usahakan memperoleh dari kedua belah pihak, dan selesaikan problem itu secepat mungkin. 2. Manajemen kecemburuan. A. Definisi cemburu. Penjelasan dari cemburu yaitu sejenis perasaan khawatir atau takut kehilangan pasangan hidup akibat adanya pihak ketiga di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, merayu, dan menggoda. Cemburu merupakan reaksi yang terjadi pada hubungan romantis yang sedang terancam oleh pihak ketiga. Ancaman ini bersifat subjektif dan nyata. Hal ini biasanya diikuti dengan rasa takut kehilangan pasangannya. B. Macam-macam cemburu. Di sini cemburu terdiri dari dua macam, yaitu cemburu yang terpuji atau positif dan cemburu yang tercela atau negatif. 1. Cemburu yang terpuji atau positif memiliki dasar dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk terjadinya apa yang ditakutkan sudah terpenuhi. Misalnya, pertemuan intim seorang wanita dengan seorang pria terhormat atau berpangkat tanpa didampingi mahram. Dan berulang-ulang terjadi hal tersebut meski keduanya telah mendapat kritikan dari orang-orang di sekitar. 2. Cemburu yang tercela atau negatif hanya berdasarkan asumsi, sangkaan, kecurigaan, khayalan, dan kebetulan saja. Misalnya, pertemuan seorang wanita dan pria tanpa disengaja di suatu tempat keramaian, kemudian yang satu tampak mengeluarkan ide untuk berkhalwat. 3. Hadis tentang kecemburuan istri Nabi Muhammad SAW. A. Hadis tentang kecemburuan Aisyah radhiyallahu telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayah dan Humay dari Anas. Ia berkata, suatu ketika Nabi SAW berada di tempat istrinya. Lalu salah seorang umatullah mukmin mengirimkan hidangan berisi makanan. Maka istri Nabi yang beliau saat itu sedang berada di ruangannya memukul piring yang berisi makanan
Maka beliau pun segera mengumpulkan makanan yang tercecer ke dalam piring. Lalu beliau bersabda, "Ibu kalian rupanya sedang terbakar cemburu." Kemudian beliau menahan sang hadim atau pembantu hingga didatangkan piring yang berasal dari rumah istri yang beliau pergunakan untuk bermukmin. Lalu beliau menyerahkan piring yang bagus kepada istri yang piringnya pecah dan membiarkan piring yang pecah di rumah istri yang telah memecahkannya. Setelah dilakukan takhrij hadis, dapat diketahui terdapat 7 hadis tentang kecemburuan Aisyah radhiyallahu yang terdapat dalam 7 sumber kitab. B. Hadis tentang kecemburuan Hafsyah radhiyallahu. Dari Al-Qasim, dari Aisyah bahwasanya apabila Nabi SAW akan pergi jauh, beliau mengundi istri-istrinya untuk menentukan istri mana yang akan diajak pergi. Suatu ketika undian jatuh kepada Aisyah dan Hafsyah. Pada malam hari, biasanya Rasulullah SAW berjalan bersama Aisyah dan bercakap-cakap dengannya. Maka Hafsyah berkata kepada Aisyah, "Ayo kita coba nanti malam kau menaiki untaku dan aku menaiki untamu. Kemudian kita lihat nanti apa yang akan terjadi dengan Nabi SAW." Aisyah mengatakan baik. Maka Hafsyah menaiki unta Aisyah. Pada malam itu Nabi SAW mendekati unta Aisyah yang dinaiki oleh Hafsyah. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Aisyah. Nabi SAW mengira bahwa Aisyah berada di atas untanya sendiri. Nabi terus berjalan di samping unta Aisyah tersebut hingga mereka semua turun. Sementara Aisyah sendiri merasa kesepian atau kehilangan. Karena merasa dirinya yang bersalah dengan memenuhi permintaan Hafsyah, ketika semua orang turun, Aisyah meletakkan kakinya di rumput idkhir atau semak belukar sambil berdoa, "Ya Rob, perintahkan kalajengking atau ular menggigitku, karena aku tidak bisa berbicara dengan Nabi SAW." Setelah dilakukan takhrij hadis, dapat diketahui bahwa terdapat 2 hadis tentang kecemburuan Hafsyah radhiyallahu yang terdapat dalam 2 sumber kitab. 4. Manajemen konflik kecemburuan menurut Nabi Muhammad SAW. 1. Akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya, yang diantaranya A. Lembut dan penuh kasih sayang. B. Pengakuan di depan publik. C. Tempat bersandar di kala susah. D. Selalu siaga membantu para istri. E. Bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. F. Tetap santun meski saat marah. 2. Konflik rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kerap menjalin hubungan rumah tangga dengan keharmonisan, namun tidak menutup kemungkinan terhadap konflik dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Pemicu terhadap konflik yakni adanya kecemburuan di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW. Penyebab adanya konflik kecemburuan adalah karena begitu besar cinta kepada kekasih dan Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian lebih terhadap istri-istrinya. 3. Strategi Nabi Muhammad SAW dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Ada beberapa strategi yang Nabi Muhammad SAW lakukan dalam meredam konflik dalam rumah tangga. Di antaranya, A. Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang. B. Nabi Muhammad SAW bersikap harmonis. C. Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan baik. D. Nabi Muhammad SAW bersikap adil, bijak, dan tenang. E. Meminta petunjuk kepada Allah SWT. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kekurangan, saya tutur kata, saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.